Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sebenarnya ada satu, Bang Juma. Ya, Iya. Allah itu kenapa ya nggak berwujud ya? Allah itu wujud. Wujud itu berasal dari bahasa Arab. Jadi wujud bahasa Arab artinya ada. Kemudian adanya Allah itu bisa dipahami oleh orang yang berakal. Sekarang begini, batok kepala Anda, saudariku Grace, bagian belakang antara kuping belakang dan kuping kiri dan kanan, apakah ada? Batok kepala Anda bagian belakang itu apakah ada? Coba Anda, dari mana Anda bisa tahu kalau itu ada? Dengan menyentuhnya. Menyentuhnya. Nah, artinya mata ini bukan satu-satunya panca indera yang kita gunakan untuk mengetahui sesuatu itu ada atau tidak ada, betul? Betul. Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi ketika kemudian Allah tidak memperlihatkan wujudnya, bukan berarti Allah itu tak ada. Ada banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang tak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Contoh, rasa manis. Ada yang bisa melihat rasa manis itu? Tidak ada. Bisa enggak rasa manis itu kita rasa? Bisa. Dilihat boleh enggak? Enggak bisa. Pahit, rasa sakit, ada enggak yang bisa melihat rasa sakit? Tak ada. Tapi merasakannya ada enggak? Ada. Tiap hari kita rasakan sakit, sakit gigi, sakit hati, sakit dompet, banyak. Nah, sekarang ternyata rasa itu bisa menjadi alat deteksi sesuatu itu ada. Sekarang kita rasa-rasa nih. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan, aku memberikan simbol, memberikan tanda-tanda kehadiranku pada diri manusia. Contoh, kira-kira yang menghentikan laju pertumbuhan gigi saudara Grace sehingga dia tidak laju bertumbuh seperti rambutnya, itu siapa? Mbak Grace sendiri kah yang menahan giginya supaya tidak tumbuh seperti rambut, memanjang dia? Atau siapa yang menahannya? Ibu kah atau kakeknya? Atau pernah menerima mantra-mantra supaya giginya nggak bertumbuh seperti rambut? Gimana, saudariku Grace? Coba Anda rasa-rasa yang menahan gigi Anda tidak bertumbuh seperti rambut panjangnya itu siapa? Atau coba Anda rasa-rasa kenapa Anda sebagai manusia dewasa tidak berkumis layaknya Bang Suma? Kira-kira yang menahan laju pertumbuhan kumisnya sehingga tidak bertumbuh itu siapa? Anda? Bukan. Lalu siapa? Ya pastinya dari Allah juga ya kan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi orang yang berakal tidak butuh melihatku, dia hanya butuh akalnya untuk merasakan bahwa aku ada. Bahkan Al-Quran mengatakan dalam surah Qaf ayat 16, apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia
dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Allah mengatakan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Mari kita buktikan. Kalau kita bertanya nih kepada saudara Grace, apakah saudara Grace itu tahu roh yang Anda adalah Anda? Roh yang adalah Anda, yang Anda temanin duduk, baring, berdiri, berjalan, tertawa, sedih, merasa puas, merasa kecewa. Itu ada unsur roh, di mana roh itu adalah setitik dari cahaya ilahi yang Allah, yang Tuhan pencipta langit dan bumi titipkan pada manusia yang berakal ini. Pertanyaan saya, adakah saudari tahu makhluk roh yang ada pada diri saudara? Anda tiap hari bersihkan gigi, rapikan wajah, mempercantik kulit, jari-jarinya dikasih parfum segala macam. Tapi apakah Anda sadar tentang apa yang Anda lakukan itu adalah efek dari reaksi makhluk imaterial yang disebut roh yang ada pada diri saudara? Apakah Anda tahu roh itu seperti apa? Enggak. Nah, kok enggak? Padahal sudah berpuluh tahun hidup dengan rohnya sendiri, yang dipakai berbicara, yang dipakai berpikir, yang dipakai merasakan lapar, haus. Tapi kok enggak tahu? Itulah yang Allah katakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita dengan kita itu nggak ada batasan. Yang tahu tentang Grace adalah Grace. Yang paham tentang Grace adalah Grace. Yang tahu kesedihan Grace adalah Grace itu sendiri. Tetapi coba tanya Grace, tak bisikin, kamu kenal dirimu? Kenal dong. Ada berapa urat saraf yang ada di sebelah kiri yang berhubungan dengan ginjal, dengan tulang rusuk, yang kemudian melingkar sampai tulang belikat, tembus ke bagian pundak sebelah kanan? Ada berapa? Nggak tahu Bang Suma. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah yang Tuhanku sampaikan. Gak perlu kau mencariku, gak perlu. Apa tujuanmu mencariku? Tugasmu hanya beribadah. Sebab aku mendengarkan setiap bisikan hatimu. Ketika engkau meminta kepada manusia yang engkau anggap Tuhan, wahai Tuhanku yang adalah anak Maria, berikan kepadaku kesehatan. Tuhan yang kau seru itu tidak mendengarnya. Aku yang mendengarmu. Annallaha sami'. Aku Allah itu maha mendengarkan. Aku mendengarkan bisikan kalbumu. Apa yang terlontar dalam hatimu, dalam pikiranmu, aku dengarkan. Jadi aku tak perlu datang karena aku maha tahu. Aku tidak perlu datang karena aku maha melihat. Aku tidak perlu turun ke bumi karena aku maha mendengarkan. Untuk apa aku turun menjadi makhluk? Sementara semua kebutuhanmu aku penuhi, semua keinginanmu aku berikan. Apa yang menjadi kemaslahatan hidupmu aku penuhi semuanya. Tugasmu hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakanmu selain untuk beribadah kepada aku, bukan untuk mempelototi aku, bukan untuk melihat aku. Enggak. Kamu pandang alam semesta ini, bahkan kau bercermin melihat dirimu, kau pikirkan dirimu sendiri.
engkau sebenarnya telah menemukan aku. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku menciptakanmu dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi aku tidak perlu datang selayaknya Tuhan-Tuhan selain daripada aku yang engkau sembah. Dia harus datang, bahkan untuk mengetahui musim buah arak saja dia nggak tahu. Disebabkan karena memang dia bukan Tuhan, dia bukan sainganku, dia ciptaanku, dia hambaku yang kau lantik menjadi Tuhan menggantikan aku. Di mana akalmu kau simpan? Ketika kau menatap wajahmu, kau melihat foto-foto gambarmu, dulu kau seenggo bayi, kemudian menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, sekarang tambun menjadi wanita yang cantik. Dari mana kau dapatkan hidungmu itu? Siapa yang mengatur pergerakan nadimu? Siapa yang mengatur kemudian ritme suaramu? Siapa yang mengajarkan kamu kemudian itu semua? Aku. Tapi kenapa engkau membelakangiku? Kamu mengatakan aku tak ada karena kau tak mampu menatapku. Bisakah kau menatap akalmu? Bolehkah kau mengatakan kau tidak punya akal disebabkan kamu tak mampu melihat akalmu? Sedangkan dengan akalmu kau mampu menaikkan, menerbangkan besi yang bertonton beratnya. Engkau mampu memperjalankan benda-benda yang tak bernapas, yang tak berruh dengan akalmu. Tetapi kau tak mampu melihat akal itu. Akalmu saja kau tak mampu melihatnya, bagaimana aku yang maha besar? Nah, itu jawaban Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa umat Islam hanya diberi tugas kemudian untuk memberi peringatan. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi di Islam itu, saudari Grace, karena sadar bahwa hatinya senantiasa dilihat oleh Allah, ungkapan-ungkapan, bisikan-bisikan kalbunya senantiasa dilihat oleh Allah dan disadari sepenuh hati oleh umat Islam, maka hati umat Islam itu kecenderungannya jarang yang munafik. Orang yang beriman, saudara Grace, jangankan mereka kemudian bermaksiat, mereka bersetubuh dengan pasangan mereka saja, kalau mereka benar-benar orang yang beriman dan takwa dan takut kepada Allah, mereka tidak bugil, mereka tidak mau dilihat oleh malaikat, mereka tidak mau dilihat langsung. Meskipun Allah Maha melihat, mereka kemudian melakukan kewajiban suami istri masih di bawah selimut. Itu orang yang sangat berhati-hati. Orang yang beriman dengan makrifat yang sempurna, ketika mereka mandi, mereka nggak pernah telanjang. Kenapa mereka malu? Karena mereka tahu Allah sebahan mereka maha melihat. Maka mereka mandi masih menggunakan kain. Sementara orang yang tidak beriman, jangankan dalam keadaan seorang diri, justru mereka berkongko-kongko dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya, yang dibawa kuasanya untuk bermaksiat, melancarkan aksi maksiat berjamaah, korupsi berjamaah, mencuri berjamaah. Dikarenakan tak ada malu, karena mereka tak menyadari bahwa Tuhan itu maha melihat. Orang yang menyadari bahwa bisikan-bisikan hati ini dibaca dan diketahui oleh Allah Tuhannya, mereka tidak akan punya niat busuk, mereka tidak punya rencana-rencana jahat kepada saudara-saudaranya. Dan orang yang cenderung menyadari bahwa makrifat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam konsep ibadah, dalam konsep penghambaan kepada Tuhan, mereka akan senantiasa menjadi hamba yang pemaaf. Kenapa orang itu jadi pemaaf? Karena hatinya selalu dia jaga. Dia tidak ingin ada irama dendam dalam hatinya. Dia tidak ingin ada gelombang kata-kata dalam kalbunya yang kemudian bisa menyakiti dirinya dan orang lain.
Itu orang yang baik, itu orang yang suci. Orang yang menyadari bahwa Allah senantiasa melihat hatinya ketika berbicara. Bisikan hatinya senantiasa didengarkan oleh Allah. Maka yang ada dalam hatinya hanya perkataan-perkataan yang baik. Jadi kasih yang sempurna adalah kasih yang bersumber dari hati. Hati yang sempurna adalah hati yang menyadari dengan akalnya bahwa apapun bisikan hatiku dibaca dan didengarkan oleh Tuhanku. Anallaha sami'. Pencipta langit dan bumi, Allah maha mendengarkan. Jadi itu tadi, ketika Anda bertanya, kenapa Tuhannya umat Islam bisa dilihat? Segala sesuatu yang dilihat itu adalah makhluk. Di alam ini ya, segala sesuatu yang dapat dilihat itu pasti makhluk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 33 nomor 20, dan juga di dalam Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Ketika Anda memejamkan mata, mengambil pulpen, mengambil kertas putih, lalu Anda mencoba untuk menggoreskan wujud Tuhan. Anda tutup mata, Anda goyang-goyangkan pulpen itu, oh inilah wujud Tuhan. Anda goyangkan, goyang terus. Karena tidak mungkin Anda ingin menyerupakan goresan tangan Anda dengan makhluk yang ada. Seperti sapi, kambing, rumah, gedung, jalan. Tidak mungkin. Maka Anda mencari gambar yang tidak serupa dengan apapun. Anda coret terus. Setelah Anda buka mata, ternyata Anda buka mata Anda ingin melihat bentuk Tuhan yang Anda gambarkan. Ternyata yang ada di atas kertas adalah gambar benang kusut. Apakah Tuhan segambar dengan benang kusut? Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Maka cukup kita sadar Tuhan maha melihat kita. Tidak perlu kita yang melihat Tuhan. Toh alam semesta ini sudah ada. Maka Allah mengatakan, aku menampakkan kebesaranku di segala penjuru. Jadi tidak perlu kita mencari Tuhan, karena Tuhan ada memenuhi segala penjuru. Kita duduk, Tuhan ada. Kita baring, Tuhan ada. Tidak ada yang lolos dari pengawasan Tuhan. Allahus samad. Kita tergantung pada Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyamai Tuhan itu. Oleh karena itu, ya nggak perlu cari Tuhan, karena Tuhan ada. Tuhan itu mau lihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat. Jadi tidak perlu kemudian kita mencari mana Tuhan itu. Enggak. Dengan adanya kita, bukti adanya Tuhan. Karena kita ini adalah bukti jejak Tuhan. Apa bukti Tuhan itu ada? Adanya kita. Karena mustahil sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Meskipun pencipta itu kita tidak lihat, tetapi dia wajib ada. Nah inilah yang ada di Islam. Bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi itu maha melihat, sedangkan kita tidak maha melihat, sehingga kita tidak mampu melihat hal-hal yang gaib. Rasa manis aja kita tidak bisa lihat. Rasa kecut, rasa sakit tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Maka dengan adanya siang dan malam, turunnya hujan, bertumbuhnya kemudian tumbuh-tumbuhan, berbuahnya kemudian pokok-pokok yang ada, pohon-pohon yang ada, bukti bahwa penjaga alam semesta itu ada. Itulah yang disebut Sang Khalik, Rabbus samawati wal ard. Demikian. Cakaruk di Indonesia. Ya, makasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Cukup paham sih. Memang Alhamdulillah. angin tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Iya. Ya, mungkin Gimana? itu saja sih Puas pertanyaan. Mbak Grace? Iya, puas dengan jawabannya. Dan memang saya sudah memang tahu jawabannya itu, cuman kan Grace mau mendengarkan dari Bang Juma lebih detailnya itu seperti apa. Tapi contoh yang cuman Grace bisa dapat itu kemarin seperti angin tadi, perumpamaan angin. Angin cuma dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Saya mau Bang bertanya Juma ke ya, Pak. Gurunda, boleh? Satu aja Gurunda. Boleh.